Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 9 Juni 2024, bertepatan dengan hari kedua dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah dan amal-amal soleh sangat dicintai oleh Allah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abi Daud dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ilallah min hadhihi al-ashrah." Maka tidak ada amalan-amalan pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini yang paling dicintai oleh Allah. Sampai dikatakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, rajulun yujahid fi sabilillah." Naam, yujahid fi sabilillah. Ila rajulun kharaja falam yarji' bimalihi wa nafsihi. Maknanya, meskipun amalan tersebut amalan jihad fisabilillah, apakah dia lebih besar dibanding amalan 10 di bulan Dzulhijjah? Dikatakan tidak, kecuali seseorang memang dia keluar berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya, kemudian berperang dan tidak pulang, maka itu bisa sama. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa amalan-amalan di 10 hari awal Dzulhijjah adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah. Maka tidak pantas orang yang berakal, yang beriman kepada Allah dan hidup di dunia untuk beribadah, untuk menyia-nyiakan momen-momen seperti ini. Maka perkara permasalahan kemudahan dalam ibadah itu kembali kepada Allah, di mana Allah menginginkan seseorang bermudah-mudahan dalam beribadah, dan di mana seseorang tidak diberikan taufik oleh Allah meskipun dia dekat dengan tempat untuk beribadah, namun akan Allah halangi dari salat berjamaah, dari menuntut ilmu, dari melaksanakan ibadah-ibadah, karena memang Allah jauhkan. Sesuai ucapan Allah, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka di saat mereka lari dari Allah, di saat mereka berpaling dari yang hak, maka Allah tutupi jalan yang hak. Maka betapa antum lihat orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, sibuk di kebun atau dengan pekerjaan mereka, maka betapa Allah menjadikan mereka itu jauh dari ibadah. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan salat fajar berjamaah, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yang mana seperti kesempatan hari ini kita akan membuat bergotong royong, membuat masjid dan yang lainnya. Maka kenikmatan seperti ini adalah kenikmatan yang besar. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan agar terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka berdoalah seperti di hadis Mu'adz, yang mana hadis ini dikeluarkan Ashabus Sunan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'adz, "Aku ajarkan kepada kamu kalimat yang mana kalimat ini janganlah engkau lepas
dari waktu akhir salatmu, baik di tasyahud al-akhir ataupun bahkan setelah salam, dijadikan sebagai adzkar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, jadikanlah kepadaku kemudahan untuk selalu mengingatmu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh, husni ibadatik. Maka di sini kita meminta kepada Allah di hari-hari yang agung ini agar Allah memudahkan kita untuk melaksanakan dari ketaatannya, dari salat berjamaah, dari belajar menuntut ilmu, dari melaksanakan puasa, dari melaksanakan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah, dan minta dijauhkan, bukan seperti orang-orang yang bodoh di saat waktu-waktu terbaik malah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan yang merugikan dakwah, atau perbuatan yang tercela, mencuri dan sebagainya misalnya. Maka di sini kita mengetahui bagaimana Allah Jalla wa'ala mencintai seorang hambanya dengan dimudahkan kepadanya amal-amal soleh, dan Allah membiarkan dari hamba-hambanya bergelimang dengan keburukan, padahal di waktu dalam keadaan waktu yang sangat baik untuk beribadah. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dari ibadah-ibadah yang Allah mudahkan kepada kita. Pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis bab yang terakhir, bab ke-13 dari hadis Ibnu Majah. Qala Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdul Malik ibni Abi Syawarib, haddatsana Abu Asim al-Abbadani, haddatsana Al-Fadl ar-Raqashi an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibni Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baina ahlul jannah fi na'imihim id sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum fa idza ar-rabbu qad ashrafa alaihim min fawqihim faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Qala wa dhalika qaulullahi salamun qawlan min rabbir rahim. Qala fayanduru ilaihim wa yanduruna ilaihi fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yangduruna ilaihi hatta yahtajiba anhum wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Sahihun li ghairi. Hadis ini telah kita lewati, dan hadis ini adalah hadis yang kelima di bab yang ke-13 ini, bahwa ru'yatillah afdal ma yu'tahu ahlul jannah. Bab ke-13 bahwa sebaik-baiknya dari kenikmatan yang Allah berikan adalah mereka penghuni ahli surga untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Kum tawaddu. Maka di sini hadis ini telah kita lewati di bab yang ke-9, bahwa al-muslimun yarawna rabbahum fi maudi'in munfaridan li nafsihi. Maka hadis ini karena telah kita lewati, tidak dibutuhkan bagi kita untuk menjelaskan sanadnya dan juga berpanjang-panjang dalam mensyarah. Maka cukup pendalilannya di hadis Jabir ini kita ambil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat penduduk ahlu surga dalam penuh kenikmatan, kemudian Allah sata'alahum nurun, maka Allah menampakkan diri dalam keadaan cahaya yang sangat menyilaukan.
Farafa ru'usahum, maka penduduk ahlu surga mendongakkan kepalanya ke atas. Fa idza rabbu qad asyrafa alaihim, maka dilihat ternyata Allah telah menampakkan wajahnya kepada mereka dan mengatakan assalamu alaikum ya ahlal jannah. Diberikan salam oleh Allah, dan ini sesuai dengan ucapan Allah di surat Yasin, salamun qaulam min rabbir rahim, maka keselamatan salam dari Rabb Jalla wa Ala yang maha pemurah. Qala fayanduru ilaihim wa yanduruna ilaihi, maka Allah memandang mereka dan mereka semuanya penduduk surga melihat Allah, dan ini menjadi wajah pendalilan melihat Allah di surga. Masuk kepada bab yang kedua juga, dan juga masuk kepada bab pendalilan melihat Allah dalam keadaan tidak berdesak-desakan karena objeknya di atas. Dan juga lafaz yang setelahnya yang kita inginkan menjadi pendalilan, fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yanduruna ilaihi. Ini juga poin pendalilan. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yanduruna ilaihi, maka wajah-wajah mereka di saat melihat wajah Allah yang sangat mulia, maka mereka tidak menoleh kepada kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan surga yang lain. Selama Allah menampakkan dirinya, maka Allah Jalla wa Ala di sini menampakkan dirinya dan mereka tidak berpindah kepada kenikmatan yang lain. Menunjukkan bahwa kenikmatan melihat Allah di atas dari segala kenikmatan bagi penduduk surga. Hatta yahtajiba anhum, sampai kapan mereka dalam keadaan penuh kenikmatan? Sampai kapan mereka terkesiap melihat wajah Allah yang dirasakan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan yang lain? Hatta yahtajiba anhum, sampai Allah Jalla wa Ala menutupi wajahnya dari mereka, sehingga melihat wajah Allah ada waktu-waktu tertentu. Maka inilah wajah pendalilan di mana mereka tidak bisa menolehkan kenikmatan yang Allah lihat, yang manusia lihat atas wajah Allah. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim, maka melihat wajah Allah selain dalam keadaan penuh kenikmatan bagi penduduk surga, juga dari cahaya yang Allah pancarkan terbawa barakatnya dari cahaya tersebut sampai kepada rumah-rumah mereka. Maknanya seperti di hadis-hadis yang telah lampau, bahwa mereka akan terlihat lebih baik setelah melihat Allah. Dan mereka pulang ke rumah-rumah mereka, istri-istri mereka membukakan pintu dan mengatakan bahwa kalian keluar dari rumah ini, kemudian kalian pulang, maka kalian dalam keadaan lebih baik. Maka ini yang menunjukkan pendalilan bahwa penduduk ahlu surga, selain mereka melihat Allah, juga mereka diberikan karomat dari cahaya Allah, akan lebih tampan dan lebih muda. Maka syahidnya adalah lafaz fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yanduruna ilaihi hatta yahtajiba anhum. Maka inilah syahidnya dari hadis ini, bahwa mereka tidak menoleh kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan, sampai Allah menutupi hijab antara wajahnya dengan penduduk ahli surga. Maka ini hadis Ibnu Majah, hadis yang kelima. Dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala Abd Ibnu Humaid fi musnadihi,
haddatsani Ahmad bin Yunus haddatsana Abu Syihab akhbarani Khalid bin Dinar An-Naili an Hamad ibni Ja'far an ibni Umar. Maka hadis yang berikutnya dari Abdullah ibni Umar, qala ala ukhbirukum bi asfali ahlil jannah. Dan hadis ini pun telah lewat, di mana Ibnu Umar mengabarkan, maukah kalian kami berikan kepada khabar tentang permasalahan sifat-sifat dari penduduk ahli surga yang paling ringan. Dan di sini hadisnya panjang, kita langsung masuk kepada wajah pendalilan. Tajallalahum ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala fanadharu ila wajhi Rahman azza wa jal fanasu kulla na'imin ayanuhu hina nadharu ila wajhi Rahman azza wa jal. Maknanya Allah kepada ahli surga itu menampakkan dirinya. Fanadharu ila wajhi Rahman, maka ini pun menjadi pendalilan melihat kepada wajah Allah di surga. Maka mereka melihat kepada wajah Allah di surga. Lalu apa? Fanasu kulla na'imin ayanuhu, maka mereka telah lupa melihat wajah Allah, lupa dari segala kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Di surga. Maka semua kenikmatan di surga, kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan bersenggama dengan istri-istrinya dan juga dengan para bidadari, itu semuanya tidak ada apa-apanya. Fanasu, maka mereka lupa dari seluruh kenikmatan di surga yang pernah mereka lihat dan mereka rasakan. Di saat apa? Hina nadharu ila wajhi Rahman, di saat mereka melihat kepada wajah Allah. Itu si Hendrik tidur tuh. Bukan tidur. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, mereka lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kecuali di saat mereka melihat wajah Allah. Maka berkata Allah Jalla wa Ala, ya ahlal jannah haliluni, maka wahai penduduk surga, bertahlillah untukku. Fayatajawabuna bitahlil, maka mereka penduduk surga memberikan tahlil. Fayaqulu ya Daud kum famajidni kama kunta tumajiduni fid dunya, maka wahai Daud, dendangkanlah dari nasyid-nasyid seperti kamu dulu mendendangkan lagu-lagu di dunia, memuji aku. Fa yumajidu Daud rabbahu azza wa jal. Maka berkata Ahmad ibnu Yunus, qultu li Abi Syihab hadis Khalid ibni Dinar fi dzikril jannah rafa'ahu qala na'am. Maka lafaz ini menjadi pendalilan bahwa hadis ini hadis yang marfu dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini hadis yang ke-6 dari hadis di bab yang ke-13 ini, bahwa melihat Allah sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk ahlu surga. Maka kita tidak butuh lagi untuk masuk kepada takhrij dan juga untuk menjelaskan sanad-sanadnya, karena hadis ini telah kita lewati. Adapun hadis yang lalu di hadis Ibnu Majah dari Jabir, maka telah lampau pula dan dia disebutkan oleh penulis sahih li ghairi, maknanya sahih dari jalan yang lain karena sanadnya dhaif. Ada Al-Fadl Ibnu Isa Ar-Raqashi laisa bil qawi, namun telah datang mutabaah dan telah datang syawahid dari jalan yang lain, seperti diantaranya hadis Ibnu Umar ini. Maka hadis Ibnu Umar ini hadis yang sahih li ghairihi juga. Dan wajah pendalilannya fanadharu ila wajhi Rahman, mereka melihat kepada wajah Ar-Rahman. Fanasu kulla na'imin ayanuhu
hina nadharu ila wajhir rahman. Maka mereka kemudian lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan di surga di saat mereka melihat kepada wajah Allah. Maka kita selesaikan pembahasan kitab ini. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Qala At-Tabari rahimahullah, haddatsana Ali bin Husain ibni Abjar, haddatsana Umar ibn Yunus al-Yamami, qala haddatsana Jahdam ibnu Abdullah ibni Abi Tufail, qala haddatsani Abu Thayyibah an Muawiyah al-Absi an Utsman ibni Umair an Anas ibni Malik. Hadis yang telah kita lalui juga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atani Jibril alaihi salam wa fi kaffihi mir'atun bayda fiha nuqtatun sauda. Faqultu ya Jibril ma hadhihi? Qala hadhihi al-jumu'ah. Qultu fama hadhihi an-nuqtah as-sauda fiha? Qala hiya as-sa'ah taqumu yaumal jumu'ah wa huwa sayyidul ayyam indana wa nahnu nad'uuhu fil akhirah yaumal mazid. Qultu walima tad'una yaumal mazid? Qala inna rabbaka tabaraka wa ta'ala ittakhadha fil jannah wadiyan afyah min miskin abyad. Maka di dalam hadis ini telah lampau bagaimana diceritakan oleh Anas, Nabi didatangi Jibril, dan di tangan Jibril ada kaca yang putih, dan dari kaca yang putih ada titik hitam, dan dikatakan apa itu yang dibawa? Ini adalah hari Jum'ah. Dan apa titik hitam? Itu adalah as-sa'ah, hari kiamat yang akan dibangunkan di hari Jumat. Dan dia adalah sayyidul ayyam, sebaik-baiknya dari hari di dunia. Dan juga di hari akhirah kami menyebutnya dengan yaumul mazid, hari tambahan. Maka disebutkan Allah Jalla wa'ala di hari tambahan, maknanya di surga Allah akan mengambil wadil afyah di hari Jumat, yang mana lembah yang besar dari misk yang putih. Kemudian disebutkan fa idza kana yaumul jumu'ah nazala minal iliyin min iliyin ala kursiyihi thumma hufal kursiyyu bimanabir min nur thumma jaa nabiyyun hatta yajlisu alaihim thumma taji'u ahlul jannah hatta yajlisu alal kuthubi. Maka kemudian di hari Jumat, dan peristiwa ini di hari Jumat saja yang rajih, maka di hari itu Allah turun dari arsy-Nya kepada kursinya dan menempatkan kursi-kursi dari mimbar-mimbar yang penuh cahaya. Kemudian datanglah para nabiyun dan mereka duduk di tempat-tempat yang mulia. Kemudian penduduk surga pun datang. Maka kemudian fayatajalla lahum rabbuhum hatta yanzuru ila wajhihi. Akhirnya Allah menampakkan dirinya kepada mereka. Dan seperti di hadis yang dulu, bahwa Allah mengatakan, aku telah memberikan janjiku kepada kalian dan telah memberikan kepada kalian seluruh kenikmatan. Maka ini adalah karomatku, maka mintalah kepadaku. Maka mereka sepakat meminta apa? Ar-ridho. Dan telah disebutkan bahwa ridho, telah aku halalkan surgaku kepada kalian dan aku berikan karomatku kepada kalian, maka mintalah yang lain. Adapun ridho, maka Allah telah ridho atas mereka. Maka mereka sepakat fayas alunahu, maka mereka sepakat untuk meminta sesuatu. Apa itu? Yang la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah tergelitik di hati mereka. Maka kenikmatan ini hanya sedikit
seperti manusia datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka di sini waktunya sedikit. Sampai kapan? Sampai selesai waktu Jumat. Maka di situ Allah menampakkan wajahnya dengan dibukakan hijab antara mereka. Maka di sini yang menjadi pendalilan adalah kenikmatan yang sangat besar, yang mana mereka mendapatkan wajah Allah dan kemudian diperintahkan setelah Allah naik kepada tempatnya yang mulia untuk kembali ahlul jannah dan para nabi kepada tempat-tempat mereka, dan penduduk ahlu surga akan kembali kepada rumah-rumah mereka, kamar-kamar mereka, dan inilah yang dinamakan dengan Yaumul Mazid. Maka hadis ini hadis yang ketujuh dari bab yang ke-13, dan telah kita lewati hadis ini di bab yang kedua nomor 26. Maka kita tidak butuh lagi untuk menjelaskan sanad-sanadnya. Namun mana wajah pendalilan lafaz falaisu ila syai'in ahwaja minhum ila yaumil jumu'ah liyazdadu minhu karamatan wa liyazdadu nadran ila wajhihi walidzalika du'iya yaumal mazid. Maka wajah pendalilannya di sini disebutkan, maka tidaklah penduduk surga itu sangat membutuhkan kecuali kepada hari Jumat. Untuk apa? Pertama, untuk menambah karomah yang ada padanya dari cahaya Allah yang membuat mereka lebih muda dan lebih tampan dan seterusnya. Dan yang kedua, kerinduan mereka melihat wajah Allah, yang ini khusus diberikan di hari Jumat. Adapun hadis yang pernah kita lewati bahwa penduduk surga yang paling puncak tinggi dia akan melihat Allah 2 kali dalam sehari, maka itu sanadnya dhaif. Maka di hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, haddatsana Muhammad bin Ma'mar wa Ahmad bin Amr ibnu Ubaidah Al-Ushuri qala akhbarana Yahya bin Katsir qala akhbarana Ibrahim ibn al-Mubarak anil Qasim ibn Mutayyib anil A'mas an Abi Wa'il an Hudzaifah. Maka hadis yang terakhir dari hadis Hudzaifah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama kisahnya, atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fi kafihi mithlul mir'ah. Maka datanglah Jibril dan di tangannya seperti kaca. Maka kita langsung terjemahkan saja. Maka ditanyakan, wahai Jibril, apa yang ada di tanganmu? Maka dikatakan, di tanganku adalah adunya yang sangat putih, dan titik hitam dia adalah hari Jumat. Apa itu hari Jumat? Kemudian disebutkan yaum min ayami rabbik adzim. Kemudian disebutkan bagaimana keutamaan hari Jumat di dunia. Kemudian disebutkan dan di hari akhirah dinamakan dengan yaumil mazid. Kemudian disebutkan bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh penduduk surga. Dan di dalam hadis ini, hadis yang ke-8 ini, kita ringkas, wajah pendalilannya adalah tajallalana rabbuna azza wajal fanadharna ila ma khafina bihi alaikum qala fahum yataqallabuna fi miskil jannah wa na'imiha fi kulli sab'ati ayyam wa huwa yaumul mazid. Maka ini wajah pendalilannya, di mana Allah menampakkan diri kepada mereka dan kami semua melihat kepada ma khafina bihi alaikum, dari apa-apa yang disembunyikan kepada kalian oleh Allah dari kenikmatan. Maka mereka yataqallabuna fi miskil jannah,
wa na'imiha, maka mereka tenggelam dalam keadaan miskil jannah dan dalam keadaan kenikmatan melihat wajah Allah setiap sepekan, setiap hari Jum'ah, dan dia dinamakan dengan Yaumul Mazid. Maka ini wajah pendalilan dari hadis yang hasan li ghairih ini, dan dengan ini maka selesailah dari daurah secara online dari kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Ru'yatillah. Maka kami memberikan ijazah kepada yang hadir di sini dan juga yang mengikuti pelajaran di online untuk diperbolehkan mengajarkan kitab kami, dan di sini kitab telah kami berikan matan yang berjudul Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, dan kitab ini masih ada syarahnya, dan syarahnya seperti yang tadi kita syarah kitab yang berjudul An-Nujum Az-Zahirah di Syarhil Akhbar As-Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Maka syarah ini insyaallah bagi yang ingin kita juga bisa memberikannya untuk mengajarkan. Maka dengan ini selesailah daurah kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Dan bagi ikhwah yang menginginkan syahadah takdir bahwa dia telah belajar dengan kita, bisa diminta kepada Pais, dan bahkan yang di luar daerah pun bisa dikirimkan melalui pos. Maka syahadah ini bisa bermanfaat bagi mereka yang ingin belajar di Yaman ataupun Saudiya, untuk menjadi penguat bagi mereka orang-orang yang mendaftarkan kepada Jamiah Islamiyah ataupun yang belajar di Yaman, bahwa dengan syahadah ini nanti bisa menjadikan syahadatut takdir, bagaimana orang ini dulu belajar dan telah menamatkan kitab demikian dan demikian. Maka bisa dipesan bagi yang ingin syahadah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.